Crazy in Love, chapter 14, pertandingan antar sekolah. Sudah dari beberapa hari yang lalu, serangkaian acara diselenggarakan. Seperti halnya hari ini, sekolah Kabir telah menyiapkan segalanya, menyambut tim futsal dari sekolah Zahra. Kabir sendiri diminta masuk menjadi skuad pemain tim tuan rumah. Walau sebenarnya tim tersebut lebih banyak beranggotakan murid dari kelas 11. Mungkin karena kali ini tim tamu dari sekolah yang cukup bergengsi, panitia tidak ingin kehilangan muka. Bus sekolah telah tiba di SMAN 09, di mana berlangsungnya pertandingan persahabatan antar sekolah. Lumayan juga ini sekolah, seru Raihan mengamati. Sedangkan tuan rumah serta tim futsal telah berada di aula indoor tempat pertandingan akan berlangsung. Tidak hanya mereka panitia, pengurus OSIS, pihak sekolah, seluruh murid dari sekolah itu juga hadir memenuhi tribun. Kepala sekolah serta jajaran guru menyambut secara khusus, kemudian membawa mereka pada arena. Sebelum pertandingan persahabatan dimulai, terlebih dulu disuguhkan hiburan sebagai bentuk penyambutan. Tim pemandu sorak beraksi di tengah lapangan, tepuk tangan bergemuruh sebagai bentuk pujian. Dari tim lawan, tepatnya dari sekolah Zahra, juga telah menyiapkan atraksi tandingan. Anggaplah itu battle pertunjukan. Seorang murid yang ditunjuk menjadi host maju ke tengah lapangan, meminta semua penonton memberikan tepuk tangan mereka sebagai bentuk sambutan hangat bagi tim pemandu sorak dari tim tamu. Mariska turut bergabung pada tim pemandu sorak itu. Giliran beginian bersemangat dia, cibir Raihan di hati. Tatapan muka jelas menunjukkan ketidaksenangan kala tim pemandu sorak berjalan ke tengah lapangan. Dengan langkah energik serta menebar senyum. Tentulah tatapan tidak suka itu sama sekali tak berpengaruh. Juga Mariska sungguh menganggapnya tidak ada. Dengan lepas, ia serta teman-teman memulai pertunjukan. Diawali dengan merapat, membuat lingkaran. Mereka menyerukan yel-yel penyemangat. Detik berikutnya berpencar ke segala penjuru arah sembari menjatuhkan tubuh hingga dalam posisi berlutut dan saling membelakangi. Mariska sebagai leader berada di tengah. Dalam hitungan ketiga, bangkit ia sambil mencentikkan jari dan beliuk membuat dance. Kapan pertunjukan ular betina ini berakhir? Gerutu Raihan di hati, nyaris tidak menoleh ke lapangan. Atraksi itu cukup memukau tuan rumah. Sorak-sorai juga suitan diterima oleh mereka. Apalagi kala atraksi penutup, saat Mariska dilempar oleh yang lain ke udara, lalu jatuh dalam tangkapan dengan posisi masih tegak. Nah, sekarang acara yang dinanti, pertandingan futsal, ajang menunjukkan kemampuan serta keunggulan, menjaga harga diri, juga marwah sekolah masing-masing. Tim tuan rumah keluar lebih dulu, berjalan ke tengah lapangan. Dukungan bulat diterima, sorak-sorai menggelegar, nyanyian yel-yel serempak berkumandang, menyemangati mereka, para pemain. Kabir yang merupakan skuad tim mendapati banyak dukungan, setidaknya namanya dikumandangkan oleh mereka yang mengaguminya sebagai murid teladan, kakak kelas idaman, berwajah manis dengan senyum maut sebagai andalan. Berikutnya giliran tim lawan, maksudnya tim tamu, di mana Yoga menjadi kapten tim. Tidak kalah ramai, begitu satu persatu pemain berjalan ke lapangan. Teriakan histeris yang didominasi oleh murid perempuan membahana. Sepertinya Raihan dalam sekejap mata mampu memberikan magnet pada mereka. Menjadi idola dadakan, lupa sudah jika kewajiban mereka tentulah mendukung sekolah sendiri. Dua wasit mengambil posisi paling tengah di antara dua tim. Setelah semua tim berdiri lurus dalam garis horizontal, satu orang wasit mengambil tindakan, meminta kapten
dari masing-masing tim merapat. Koin toss pun dilakukan dengan cara melempar koin di tangan ke udara lalu menangkapnya. Pembukaan telah dilalui. Masing-masing kapten beradu tatap, kemudian bersalaman. Pertanda pertandingan dimulai. Masing-masing tim dimulai dari paling ujung menyalami tim tamu. Dan nampak Raihan tercengang kala Kabir beradu tatap hendak menyalami. "Kamu?" ucapnya menekan suara. Kabir hanya melempar senyum. Sungguh ia telah melupakan kejadian tempo hari. Namun tidak dengan Raihan. Wajah Kabir masih membekas. Pertandingan persahabatan itu pun dimulai. Tim tamu mendapat keberuntungan memegang bola di awal. Yoga sebagai kapten mulai membaca gaya permainan tim lawan. Kabir juga Raihan sama-sama berada posisi penyerang atau pivot. Sedari awal pertandingan, keduanya sudah terlihat sedikit lebih menonjol. Kendati tentu semua itu tidak lepas dari pemain lain. Mungkin emosional yang tercipta sebelum pertandingan memberikan atmosfer berbeda, terlebih pada Raihan. Terdapat gengsi tinggi sehingga semangat memenangkan pertandingan menggebu. Baik Raihan ataupun Kabir, keduanya mulai saling mewaspadai, membaca gaya permainan masing-masing. Sejauh ini, tim tuan rumah masih menyusun strategi mengambil alih kuasa bola. Di pinggir lapangan, tim pemandu sorak memberikan semangat pada tim mereka. Ketika Raihan mengambil alih bola, teriakan dari pinggir lapangan memberi semangat semakin berkobar. Mendadak Raihan kesal mendengar jeritan mereka yang ia anggap tak ubahnya badut. Hilang konsentrasi anak itu. Apalagi serasa suara Mariska paling nyaring di antara mereka. Dan alhasil, imbas dari kekesalan itu, ia kehilangan kesempatan mencetak gol. Bola itu masih melenceng sedikit dari sisi gawang. "Sial, badut berambut panjang tidak bisa diam," umpat Raihan sembari berlari kecil ke tengah lapangan, berotasi pada timnya. Sorot mata Raihan tajam mengarah ke pinggir lapangan, terfokus pada Mariska. "Apa sih itu anak?" gerutu Mariska di pinggir lapangan. Kembali pada pertandingan, kini bola dikuasai oleh tim tuan rumah. Seorang angkor menggelinding bola sembari mencari celah, juga memberikan sinyal pada teman-teman tim untuk mengambil umpan. Kabir membaca sinyal itu dengan baik. Berotasi ia ke sisi yang longgar, tidak dalam pengawasan tim lawan. Sayang, kala bola disepak menggelinding ke arahnya, Raihan mampu membaca pergerakan bola dituju. Dengan gesit, ia memotong bola itu. "Sial, main juga itu anak," umpat Kabir. Kabir tidak menyerah. Ia telah kehilangan kesempatan, berusaha merampas bola kembali. Terus anak itu mengejar, memepet, menghalau pergerakan Raihan. Mulai dari menghadang, bergulir ke samping saat Raihan mengalihkan bola. Teman yang lain turut datang memblok pergerakan Raihan, walau tidak ketat menempel seperti yang dilakukan Kabir. Mendapati teman setim berada dalam tekanan, Yoga datang membantu. Berdua ia menyusun strategi, mengecoh supaya Raihan mampu keluar dari tekanan. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1 pada tengah lapangan, dan itu cukup menegangkan bagi mereka, para penonton. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ketika bola tergelincir dari kuasa kaki Raihan, sigap Kabir mengambil kesempatan. Kaki kanannya berupaya menangkap bola, bergulir bebas. Refleks berada tepat di belakang Kabir. Raihan berusaha merebut kembali bola dari belakang, dan tak disengaja siku lengan Kabir menyenggol Raihan, menyebabkan anak itu tersungkur jatuh. Mereka, para penonton, spontan berteriak, menambah panas suasana pertandingan. Syukur Kabir tidak terpancing, tak sama dengan Raihan. Ia ulurkan tangannya membantu Raihan bangkit, tetapi tangan itu ditepis. "Raihan, kendalikan emosimu," bisik Yoga, lekas datang menjadi penengah. Teman satu tim Kabir turut berhambur, sehingga berkerumunlah mereka. Wasit juga datang. Beruntung akal sehat Raihan masih cukup bekerja. Ketegangan itu tak berlanjut.
tak menyebabkan terjadinya kericuhan walau tidak ada senyum ditampilkan oleh Raihan. Pertandingan itu sendiri cukup seru sekaligus menegangkan. Tim tamu terlihat lebih mendominasi jalannya pertandingan. Walau tim tuan rumah memiliki kesempatan, sayang hingga akhir pertandingan mereka harus mengakui keunggulan tim tamu. 2-1 bertahan hingga peluit ditiup. Kendati kemenangan diraih, itu tidak membuat hati Raihan senang. Pasalnya, kejadian tadi ia anggap adalah bentuk kesengajaan. Mungkin Kabir berniat membalasnya, itu pikir Raihan. Dan saat mereka bersalaman dengan seluruh anggota tim, Raihan memanfaatkan kesempatan. Urusan kita belum berakhir, ucapnya mengancam. Kabir tetap setia dalam ketenangan. Ia anggap itu hanyalah kesalahpahaman dan ia tidak berminat meladeni. Senin pagi, setibanya di sekolah, mulut Mariska tak sabar ingin berbagi cerita. Cerita ketegangan Raihan dan Kabir saat pertandingan kemarin. "Apa sih, Mer?" protes Hana lantaran diseret ke pagar pembatas. Mariska tidak menyahut. Ia sibuk memperhatikan bawah gedung, tepatnya mengarah pada gerbang kedatangan. Dan saat Zahra muncul, berjalan agak cepat menuju gedung sekolah, Mariska dari lantai 3 berteriak memanggil Zahra. "Mer, gila kamu teriak pagi-pagi, mau dapat hukuman," tegur Hana lalu membungkam mulut Mariska. Zahra yang dipanggil sempat mendongak. Detik berikutnya anak itu berlari mencapai gedung sekolah, tidak sabar bergabung dengan dua temannya. "Ada apa, Mer, teriak-teriak gitu? Malu tahu," semprot Zahra setibanya di lantai 3, berdiri di hadapan Hana serta Mariska. "Aku punya cerita hot," ungkapnya tidak pandang tempat. Dan ya, suara lantang itu menyita perhatian murid-murid yang lain. Seketika cubitan didapat oleh Mariska. Hana yang geram langsung melancarkan tangannya. "Au," rintih Mariska. "Kamu ini benar-benar, Mer," tegur Hana seusai mencubit. "Mau cerita apa kamu?" desak Zahra. Bola mata memeriksa sekeliling, lalu diseretnya Mariska pada tempat yang aman dari telinga-telinga pengintai. Ketika dirasa telah aman, Zahra pun menuntut anak itu bersuara. Dan begitulah Mariska, sewaktu diberi kesempatan, ia malah terkesan ingin bermain-main, membuat kesal Zahra saja. "Mer," sentak Zahra. Hana pun tidak tinggal diam, turut menyentak Mariska, sama-sama kesal. "Itu soal pertandingan futsal antar sekolah," ungkap Mariska, sengaja mencicil cerita. "Iya, kenapa? Apa Kabir ikutan bertanding? Masuk tim futsal juga?" cerca Zahra, kehilangan kesabaran. Lewat anggukan kepala yang disertai dengan kedipan mata, Mariska menjawab seluruh cercaan pertanyaan tersebut. Terus, desak Hana antusias. "Itu dia menyumbangkan satu-satunya gol," imbuh Mariska. Oh, betapa bahagianya Zahra. Mendadak merona pipinya. Mariska serta Hana bak mendapat hiburan di pagi hari. Langsung mereka menggoda Zahra. "Cuma itu saja kamu bilang hot," hardik Zahra membalas godaan mereka. "Oh, tunggu, cerita belum berakhir," tegas Mariska. Tangan Zahra spontan mengguncang lengan Mariska, mendesak anak itu melanjutkan ceritanya. Sayang, cerita belum juga dilanjut. Keburu bel masuk berbunyi. Yah, rontoklah kesenangan serta gairah Zahra pagi itu. Mukanya mendadak masam, bak menelan bola pimpong, pipinya bengkak menahan kesal. Mariska diam 1000 bahasa, tidak berani menyenggol. Hanya suara langkah kaki terdengar memasuki kelas. Siang, di waktu istirahat, Zahra yang tidak bisa berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung, bangkit dari kursi ketika guru telah keluar dari kelas. Mariska sebenarnya berniat kabur, sekedar menggoda. Sayang, tangannya keburu disambar oleh Zahra. Anak itu sama sekali tidak membiarkan Mariska meninggalkan kelas. Kepalang tanggung baginya sebelum mendengarkan cerita secara utuh. Hana pun berdiri di sisi Zahra,
turut mencegah Mariska kabur. Sudah buruan selesaikan ceritanya, baru ke kantin, kata Zahra. Ya, terpojok di kursi duduk, Mariska diam membisu dalam sesaat. Ia lirik Zahra, lalu Hana. Kemudian dengan suara rendah, ia melanjutkan cerita akan pertandingan futsal kemarin, termasuk Kabir yang menyebabkan Raihan terjatuh, juga ketegangan yang terjadi. Sungguh itu, seru Zahra melongo tak percaya, mendelik matanya sementara mulut menganga. Ia percaya deh, kayaknya itu malaikat penjaga neraka menaruh dendam sama Kabir. Lanjut Mariska, malaikat penjaga neraka, dari mana kamu dapat itu? Kata Hana. Mariska menyeringai, tidak berani berkata lebih mengenai Raihan di depan adik laki-laki itu, Zahra. Gimana ini? Aku khawatir kakak ngelakuin hal buruk ke Kabir, kata Zahra. Mendadak dilanda kekhawatiran. Santai, jangan terlalu berlebihan. Kak Raihan gak kayak gitu, timpal Hana menenangkan. Iya santai, lagian alam mereka kan beda, waktu bakal mengusir ingatan keduanya, sambung Mariska. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.